1 tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Di tengah tantangan global yang masih bergejolak, perang tarif, fluktuasi nilai tukar, serta ancaman resesi di beberapa negara mitra dagang, Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang diklaim tertinggi di antara negara-negara G20. Tapi di sisi lain, masyarakat dihadapkan pada kenyataan yang belum sepenuhnya membaik. Harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, daya beli yang lemah, hingga isu pengangguran yang belum terselesaikan secara signifikan. Pemerintah juga telah menggulirkan berbagai stimulus ekonomi, seperti subsidi transportasi, potongan tol, hingga program makan bergizi gratis yang menjadi andalan. Namun, yang jadi pertanyaan, seberapa besar dampak nyata dari semua itu terhadap ekonomi real? Apakah investasi tersebut betul-betul menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Bersama Profesor Antony Budiawan, ekonom dari Political Economy dan Policy Studies, kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah ekonomi Indonesia benar-benar sedang bangkit atau justru semakin terhimpit? Simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk, opini Antony. Halo Stensers, kembali lagi di Expert Talk. Kali ini saya Pradipta Nugrahanto bersama Profesor Antony Budiawan. Beliau adalah Managing Director dari PEPS dan beliau juga Board of Experts sebidang ekonomi dan moneter di The Stance. Dan di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang 1 tahun Prabowo Gibran. Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden kita sudah berjalan setahun nih, Prof. Tapi tentunya dari kacamata ekonomi nih. Oke. Sehat-sehat ya, Prof ya? Iya. Oke. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau dalam satu kata, kalau dari kacamata ekonomi nih, apa yang akan terlintas atau langsung terucap dari Prof. Antony? 1 tahun ini kan kita mengukur pertama dengan target, ya kan? Apakah target ekonomi ini sudah directionnya udah benar apa tidak? Apakah akan mencapai target apa tidak? Dan kalau kita lihat dari situ adalah belum ada improvement yang cukup berarti. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang karena warisan ekonomi ini selama 10 tahun terakhir ini memang sangat memberatkan. Ya, kita lihat bahwa pertama adalah pendapatan fiskal ini kan turun. Targetnya adalah naik, ya, pendapatan negara, perpajakan. Tapi sekarang ternyata sangat turun sekali gitu. Nah, ini tentu saja dengan adanya penurunan ini, target-target yang lainnya memang ini susah. Ini satu yang kita harus melihat juga secara objektif. Dan yang kedua adalah kebijakan-kebijakan apa yang akan mendasari dan kita bisa yakin bahwa ini akan bisa membuat ekonomi kita terdongkrak naik apa tidak ini. Nah, untuk itu pun sebetulnya masih belum ada kelihatan yang kebijakan-kebijakan yang signifikan akan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kebijakan saat ini adalah masih terfokus pada makan bergizi gratis dan kepada Koperasi Merah Putih dan juga pada Danantara. Nah, dari ini kita bilang mungkin program-program unggulan kampanye lah ya. Nah, makan bergizi gratis memang dijalankan gitu. Tapi kita juga tahu apakah ini in the right track atau tidak gitu. Ini banyak yang mengkritisi dan seandainya ini pun berjalan gitu. Apakah tujuannya untuk mengurangi stunting itu berhasil apa tidak? Nah, ini harus diukur dulu. Apakah stunting kita dengan sudah berjalan berapa? Setengah tahun mungkin ya. Ini apakah angka stunting kita sudah berkurang jauh apa belum gitu. Nah ini itu yang harus kita lihat. Jadi evaluasinya dengan apa? Evaluasi bukan dengan hanya dengan membelanjakan anggaran ini tercapai apa tidak. Ini makanan bergizinya sudah mencapai sekian anak atau apa begitu. Yang harus diukur adalah hasilnya gitu. Nah itu. Mengenai Koperasi Merah Putih tersendat-sendat. Karena apa? Karena kita tidak ada uang untuk membiayai Koperasi Merah Putih itu. Koperasi Merah Putih, dia
mau berjalan, lalu dia mau pinjam uang, dia nggak ada uang gitu ya. Koperasi ini kan rakyat kecil semua kan, dia mau ada modal dari mana dia? Nah, katanya mau dipinjamkan sekian miliar ya per koperasi gitu, 5 miliar atau berapa. Tapi ternyata nggak ada yang mau meminjamkan gitu kan. Sampai terakhir sebenarnya Sri Mulyani ada sedikit, tapi kemudian Menteri Keuangan Purbaya mengatakan ini saya ada 200 triliun salurkan gitu kan. Tapi ternyata juga tidak bisa gitu. Nah, ini masih tersendat. Apakah ini sudah mulai ada kredit-kredit tetapi pun katanya tidak terserap. Apakah bisa ini berjalan? Nah, ini kita tunggu di tahun kedua. Kalau ini tidak bisa berjalan juga, maka ini bisa dianggap gagal. Yang ketiga, Danantara. Nah, kalau Danantara agak mudah, karena memang dia mendapatkan uang dari dividen dari pemerintah, kan, dari BUMN kan, dia ini. Lalu dia tinggal minta juga, berapa? Patriot Bond. Oke, saya perlu 50 triliun. Oke, konglomerat, tolong beli Patriot Bond. Dengan bunga hanya 2%. Mereka beli semua. Mereka beli itu atas memang mau partisipasi sebagai patriot, atau memang ada paksaan. Nah ini, kalau dengan paksaan-paksaan, ini nanti akhirnya akan menjadi bumerang juga gitu. Sekarang dengan Patriot Bond, tujuannya bagus, yaitu 2% ini untuk mengolah sampah. Mengolah sampah akan menjadi energi. Nah ini untuk kemandirian kita, bagian dari kampanye Prabowo, yaitu kita mau self-sufficiency, swasembada, kita punya kecukupan energi. Gitu. Dengan 50 triliun tadi investasi sedemikian rupa itu, apakah itu berhasil atau tidak? Nah ini perlu ditunggu. Kalau memang ini bisa berhasil, ya baguslah. Pokok energi ini kita berkurang. Yang berkurang itu nanti akan apa? Kebanyakan batu bara yang berkurang, yang kita pakai gitu. Tapi kita ada renewable gitu. Dan sampah itu menjadi permasalahan tersendiri, dan sekarang konversi menjadi energi, ya itu bagus. Mudah-mudahan ini bisa berhasil gitu. Oke. Ini kalau ngomongin tadi ya, segala sesuatu yang sudah berjalan di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran itu berarti ya baru sebatas program-program kampanye aja gitu berarti ya Prof ya? Bisa dibilang begitu atau gimana? Iya, jadi yang program kampanye itu dilakukan, itu janji kampanye lah ya. Itu yang kita harus apresiasi bahwa ini coba ditepati gitu kan, nggak kayak Jokowi janji kampanye A lalu kerjainnya B kan gitu kan. Itu masih ada masih ada inilah tanggung jawab dari calon presiden, dan sehingga dia menjadi presiden itu masih dipenuhi gitu. Meskipun sebetulnya perlu kita evaluasi, presiden perlu mengevaluasi apakah janji kampanye itu dulu hanya sebagai untuk mendapatkan suara, atau memang benar-benar itu sudah dipikirkan untuk kebaikan masyarakat gitu ya. Nah, karena apa? MBG ini kan banyak sekali yang mengkritisi gitu. Nah, ini harus dievaluasi benar-benar. Apakah ini benar-benar bermanfaat apa tidak gitu. Yang tadi saya katakan harus dilihat dari hasilnya, apakah ini mengurangi stunting atau tidak gitu. Itu. Oke. Nah, kalau begitu indikator keberhasilan ekonomi menurut Prof Antoni yang ideal di pemerintahan Prabowo Gibran ini apa aja nih, Prof? Ya, salah satu begini. Yang ingin dicapai adalah permasalahan ekonomi kita saat ini adalah kita punya fiskal ini sangat sudah sangat tergantung sekali dari utang. Kita punya tax ratio itu sangat rendah, jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga. Kita cuma 10% dan sekarang turun menjadi 8,5% atau 9% mungkin. Tapi tetangga kita ada yang 15%, ada yang 16% gitu. Jadi ini jauh sekali. Ini kenapa? Dengan begini kita ini tahun ini udah masuk krisis fiskal. Yang tadi dikurangin transfer ke daerah apa segala, itu dampak dari kita punya krisis fiskal. Nah, dan janjinya adalah bahwa permasalahan ini udah diketahui oleh itu waktu calon Presiden Prabowo. Udah diketahui kita akan membuat tax ratio
meningkat menjadi 15%, 16% dan sebagainya. Tapi sekarang ini masih stuck, ya, masih sama dan bahkan turun. Ini yang pertama. Terus yang kedua, mengenai daya beli, termasuk dengan kemiskinannya. Udah ada perbaikan belum? Nah, kalau ini angka kemiskinan masih sama, berarti ini kan secara ekonomi masih belum ada kemajuan. Pertumbuhan ekonomi, ya bisa. Pertumbuhan ekonomi 5% itu bisa buruk juga kalau pembagian ekonominya tidak adil gitu. Karena yang menikmati hanya yang 1% dari masyarakat Indonesia, yang 99%-nya malah dikenai pajak lah, ya, ada PPN naik dan sebagainya gitu. Yang lain-lainnya menikmati dengan resources, dengan harga batu bara yang naik waktu tahun 2022 dan itu. Nah, inilah keadilan ekonominya itu bagaimana gitu. Prabowo sendiri pun sebenarnya tahu gitu mengenai keadilan ekonomi karena berapa kali dia juga menyebut ini ya di bukunya Paradoks Indonesia itu kan menyoroti ketidakadilan gitu. Nah, ini yang kita tunggu, bagaimana, apakah dia tidak bisa bergerak karena dalam 1 tahun ini kita tahu banyak sekali diganggu-ganggu oleh presiden yang lalu, kan gitu kan, mengenai macam-macam lah kasusnya ya, kasus korupsi yang mulai terbongkar, lalu juga ini banyak sekali kasus-kasus hukum yang harus dihadapi oleh mantan Presiden Jokowi, sampai dia harus datang ke rumah, ke kediaman Prabowo gitu kan ya, dengan 4 mata gitu. Ini kan unusual sekali. Mantan Presiden datang ke tempat Presiden cuma bertemu dan berbicara 4 mata. Ini seharusnya tidak boleh, karena kalau ini urusan negara, ya harus ada mereka yang mendampingi gitu. Kalau bukan negara, ya itu nggak perlu ini kan, ya oke lah itu pribadi, masalah pribadi gitu. Ya, jadi saya rasa jadi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan sosial, terutama kita punya tax ratio, ini yang harus kita perhatikan gitu. Dan juga tentu saja yang terakhir, kurs rupiah. Nah, ini ternyata kurs rupiah juga malah makin anjlok nih. Ini intervensi terus gitu kan, itu masih tidak bisa membuat rupiah di bawah 16.000 gitu. Masih sempat 16.800, sekarang 16.000 berapa, 550, 600 gitu. Dan tanpa intervensi menurut saya begitu kelolosan sedikit aja 16.000 menjadi 17.000 gitu, cepat sekali gitu. Kalau ngomongin kurs rupiah sedikit gini Prof, ini idealnya menurut Prof Antoni di angka berapa yang cocok untuk wah ini kita udah mulai ada perbaikan deh? Ya, sebetulnya dengan yang begini dan jangka waktu panjang, saya tidak melihat bahwa ini akan ada perbaikan. Rupiah ini udah pasti merosot terus. Merosot terus, bahwa dia ada intervensi fluktuasi dikit-dikit ya, tapi dia akan merosot terus. Jadi nggak mungkin bisa perbaikan, kecuali fundamental ekonominya itu diperbaiki gitu. Dengan fundamental ekonomi yang sekarang nggak bisa gitu. Ini mungkin menjadi 17.000, 17.500 gitu. Nah, kita ngeliat dari berapa? 15.000 dari berapa? Tahun 2024 awal 15.000. Terus menjadi 16.000. Ini udah menjadi 16.500. Ini adalah fundamental ekonomi kita. Ini mencerminkan fundamental ekonomi kita. Yang Bank Indonesia selalu mengatakan ini tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita. Lah, apa yang mencerminkan fundamental ekonomi kita? Nah, ini yang dia nggak ini juga. Jadi inilah fundamental ekonomi kita membuat kurs rupiah kita ini merosot terus. Apa yang saya maksud dengan fundamental ekonomi kita? Kita punya transaksi berjalan, itu defisit. Selama transaksi berjalan defisit, rupiah udah pasti melemah. Rupiah hanya bisa menguat kalau ada uang masuk dari luar. Begitu ada uang masuk tidak keluar, ada uang luar dari tidak masuk, maka terjadi kemerosotan yang lebih dalam lagi gitu. Nah, inilah masalah di kita punya kurs. Iya, parah banget ya Prof itu ya. Tapi tadi Prof juga sempat bilang soal pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ini kan ada klaim kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu salah satu yang terbaik di negara G20
Kalau menurut Prof. Antoni sendiri, apakah benar itu klaimnya memang terbukti by data, tapi nyatanya juga kehidupan sekarang ya tingkat belanja aja makin merosot gitu ya. Pemberitaan kemarin ramai sama fenomena cuman lihat-lihat doang gitu ya, Rojali Rohana gitu, cuman rombongan jarang beli sama rombongan cuman nanya doang gitu kan. Emang benar sudah ada perbaikan itu gitu ya, sampai pertumbuhan tertinggi di antara negara G20 itu sekedar klaim atau gimana jadi? Begini, ini adalah mereka yang mau mengalihkan isu. Artinya bahwa kita tertinggi, kita membandingkan dengan G20, itu adalah perbandingan yang konyol. Ekonomi kita tidak bisa dibandingkan G20. G20 itu siapa? Misalkan G20 itu Amerika, Jepang, ya, Eropa Barat. Memang dia punya tingkat kesejahteraan rakyatnya sudah tinggi. Memang pertumbuhan mereka yang ini adalah cuman bisa bertumbuh cuma 2%. 3% itu udah bagus. Memang 2% aja gitu. Nah, negara berkembang seperti Indonesia dengan pendapatan per kapita sekarang mungkin 5.000, mau dibandingkan dengan pendapatan per kapita negara dengan berpendapatan per kapitanya 40.000 lebih, 60.000 lebih, ya itu tidak sebanding gitu. Yang kita harus bandingkan adalah kalau kita dengan Vietnam, bagaimana? Nah, ini yang harus kita, Vietnam itu pendapatan per kapitanya sama dengan kita. Vietnam tahun kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonominya 8%. Yang kedua itu 7, sekian persen gitu. Nah, kita ini kalah jauh gitu. Dan kita pendapatan per kapita kita sudah sama Vietnam sudah tersusul gitu. Itu pertama. Jadi tidak ada gunanya kita bicara mengenai terbaik gitu. Dan ini ya itu waktu khususnya lebih di zaman itulah Jokowi dan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi kita lebih baik dari Jepang. Lah, dibandingkan dengan Jepang itu gimana gitu kan? Nah, ini yang saya bilang ini adalah buzzer-buzzer yang bersuara gitu. Dan membodohi dan membohongi, lebih tepatnya membodohi rakyat Indonesia. Dianggapnya ini bisa dibandingkan dengan begitu gitu. Itu. Jadi nggak mungkin bahwa datanya benar bahwa kita pertumbuhan 5%. Tetapi data ini pun sebenarnya kita bisa kritisi. Saya sudah melihat di zaman Jokowi ini, data ini saya melihatnya ada unsur terindikasi kuat unsur manipulasi terhadap data ekonomi. Karena apa? Dia per quarter dari 2015 itu pertumbuhannya segini nih, 5%, 5,1%, 4,9%. Pokoknya di rata-rata fluktuasinya tuh di 5% gitu. Tidak ada satu negara pun di dunia yang dalam waktu 10 tahun per quarter itu adalah fluktuasinya begitu gitu. Nah, itu kelihatannya ada permainan data di situ. Jadi beberapa quarter yang kita lihat, beberapa triwulan itu kita lihat, saya menghitung sendiri mencurigai bahwa itu di bawah 4%, bahkan di bawah 3,5% pertumbuhan kita, tapi dibikin 5%. Saya bisa mempertanggungjawabkan karena saya ada hitungannya gitu. Iya. Oke. Iya. Nah, ini juga Prof, selain masalah pertumbuhan ekonomi yang tadi kata Prof ada kemungkinan dimanipulasi datanya gitu ya. Salah satu yang ramai jadi perbincangan ini juga soal realisasi investasi khususnya di semester pertama 2025 yang itu capaiannya katanya sih mencapai 943 triliun, Prof. Kenaikannya diklaim 13,6% dibandingkan tahun 2024. Nah, ini kalau menurut Prof, apakah memang angka ini memang sebegitu besarnya, gitu ya? Terus bagaimana juga dengan serapan tenaga kerja yang sampai sekarang sih kalau dilihat-lihat orang bilang sabar badai pasti berlalu, tapi badainya nggak bisa habis nih, Prof. Iya, badai pasti berlalu lalang gitu jadinya. Iya. Badai pasti berlalu, tapi kemudian ini kan klaim beberapa orang, ini yang famous sekali adalah klaim dari
ekonom liberal yang dibilang udah didiamin aja, nanti juga akan naik sendiri gitu kan. Tapi terus Keynes ya, John Maynard Keynes, ekonom, itu mengatakan in the long run we are all dead gitu. Ya, pasti berlalu. Sebelum berlalu kita mati dulu gitu. Ya, berlalu lalang jadi ya, Prof. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa gitu. Ya memang bahwa beberapa ini di lapisan-lapisan bawah ya sudah begitu sulit, kecuali kita bisa memberikan satu jaring pengaman sosial yang baik. Kalau di luar negeri mereka sudah ada jaring pengaman sosial, tapi ya bagaimana? Bahwa di sini kalau nggak ada bagaimana? Kita di sini tidak ada kok jaring pengaman sosial yang baik, yang memenuhi kebutuhan mereka gitu. Nah ini menjadi permasalahan sendiri. Gitu. Oke, Prof. Nah, artinya ya lagi-lagi gitu ya, Prof ya. Lagi-lagi badainya tidak berlalu, tapi yang ada malah berlalu lalang gitu ya. Jadi, nah kita geser sedikit ya, Prof, dari klaim-klaiman ke kondisi yang belakangan ini juga marak. Ini masyarakat ya mungkin di 1 atau 2 bulan terakhir gitu, bahkan ya dari ulang tahun Indonesia ke 80 ini begitu susahnya mencari, makin kesini kayaknya makin sulit mencari BBM swasta gitu. Sementara untuk memakai BBM plat merah gitu mereka merasa ya kurang nyaman gitu kan. Sementara untuk hak memilih bahan bakar adalah ya hak rakyatnya gitu kan. Nah kalau dari pandangan Prof sendiri itu kepastian hukum dan ini soal BBM ini bisa berpengaruh sama investasi yang masuk ke Indonesia nggak sih? Iya, ini pasti bisa pengaruh besar. Karena di sini kita lihat bahwa BBM swasta ini sudah beberapa minggu, mungkin udah sebulan ini. Iya, sebulan, betul. Ya, tidak bisa jualan lagi. Ini mungkin buat Stanser yang penasaran, kita tapping di bulan Oktober ya, Prof ya? Iya. Di bulan Oktober, berarti kejadiannya udah dari bulan September kan ini ya? Iya. Iya. Nah, jadi udah 1 bulan ini tidak ada. Jadi ini masalah yang sangat serius karena mereka ini kan import sendiri. Sekarang importnya di stop kan karena harus melalui Pertamina kan gitu. Nah, tapi setelah dari Pertamina akhirnya mereka pun mengalah, mereka mencoba untuk dari Pertamina dengan kondisi tertentu, tetapi akhirnya kondisi itu tidak terpenuhi sehingga mereka membatalkan itu, mereka kosong. Nah, ini kan sangat buruk sekali. Kalau seandainya ada barang kebutuhan rakyat, kebutuhan hajat hidup orang banyak yang begitu banyak dan bisa di stop begitu saja, meskipun mereka sebenarnya mendapatkan kuota ya, kuota itu katanya sudah habis. Mereka harus menambah lagi, menambah tidak boleh kecuali melalui tadi. Mereka mempunyai ada standar sendiri, mereka kan brand internasional. Ya, mereka harus ada requirement di sini maupun belum tentu di sana di-approve. Karena apa? Misalnya kalau kita bilang ngomong aja Shell lah, ya mungkin operasi di Indonesia itu sangat kecil sekali kalau dibandingkan mereka punya dari dunia gitu. Dia bilang nggak ada, daripada mereka punya nama jelek gitu, mereka bilang udah nggak usah jualan. Ya bisa saja begitu. Bahkan beberapa itu mereka juga Shell itu kan sempat pergi dari Indonesia ya untuk eksplorasinya dan sebagainya, dulu kan ada gitu kan waktu zaman Belanda, kemudian mereka memang sengaja. Jadi ini brand internasional ini tidak bisa dibuat main-main gitu. Oke, kita merasa kita mempunyai power begini, tetapi masalahnya bukan powernya, kita harus menghormati apa yang sudah kita janjikan gitu. Kalau memang tidak mau ya dilarang seluruhnya lah. Dalam arti begini, ya Anda waktu dari awal ya kita tidak perlu brand internasional. Kenapa kita mau membuka pada tahun 2004-2005 itu waktu gitu? Karena itu harusnya dulu ya Pertamina aja yang mencoba untuk itu, memperbesar dia punya SPBU ya, memperbanyak atau gimana. Kenapa harus invite swasta yang akhirnya masyarakat sudah nyaman dan juga sudah terbukti beberapa ada kasus-kasus yang mereka melihat, oh ya dengan ini lebih baik gitu kan, lalu tiba-tiba masyarakat sekarang di stop lagi gitu.
hak masyarakat sekarang dilanggar lagi. Pahit tuh Pak Prof ya. Kalau ini gimana nih Prof? Yang juga ramai diperbincangkan ya. Tadi kan Prof udah bahas soal MBG dan antara penguatan rupiah yang juga tidak kunjung kuat. BBM barusan kita bahas. Ternyata iya begitu gitu. Kekuatannya kalau dibandingkan sama negara G20 tidak pantas dibandingkan. Tapi pemerintah ini belakangan dari awal kabinet berdiri itu begitu gencar sama yang namanya kebijakan efisiensi anggaran. Nah, kalau yang ini gimana Prof? Apa sudah berjalan sebagaimana mestinya dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini? Sebetulnya tidak ada efisiensi anggaran. Sama sekali nggak ada. Karena sebetulnya itu adalah alokasi saja gitu. Karena apa? Total belanja itu sama gitu. Jadi tidak ada efisiensi. Yang ada adalah memang tujuannya adalah dikurangin beberapa anggaran di departemen, lalu kemudian dialokasikan untuk misalnya MBG. Pada saat itu kan MBG belum tersusun kan anggarannya waktu tahun 2024 untuk anggaran 2025 itu belum ada gitu. Jadi itu tidak ada efisiensi. Jadi yang ada adalah sebetulnya realokasi gitu. Sama sekali berarti itu tidak ada ya. Memang tidak ada tujuannya. Kok begini, kalau dia efisiensi, ini artinya kebijakan ekonomi itu secara fiskal kontraksi. Mereka tidak mungkin mau kontraksi, mereka malah mau ekspansif gitu. Jadi itu tidak ada yang namanya bahkan mereka kalau bisa adalah memperbesar defisit. Kalau nggak salah dari defisit 2,5% menjadi 2,6 sekian persen gitu. Ini menambah defisit itu. Tapi bukannya berarti bahwa menambah defisit itu secara persentase bertambah, tapi secara total belum tentu. Karena apa? Karena ekonomi kita itu di bawah target gitu. Kalau gitu terakhir nih Prof. Nih kalau yang ini juga tadi sampai efisiensi anggaran pun juga menurut Prof Antoni tidak ada itu sebenarnya ya dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran nih. Bagaimana dengan tim ekonomi Prabowo Gibran? Ini gimana kalau menurut pandangan Prof Antoni gitu ya? Apakah ada keoptimisan kalau tim ini bakal bisa mendongkrak ekonomi Indonesia ke ya 1 atau 2 anak tangga lebih baik gitu Prof? Kalau dilihat dari tim ekonomi, begini, kalau kita bicara Menteri Keuangan, ini masih belum bisa kelihatan lah. Dia baru 1 bulanan ya, itu masih belum kelihatan gitu. Mungkin saja sekarang baru ngomong-ngomong, tapi baru mau mengevaluasi, lalu kemudian bagaimana nanti mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita lihat yang lainnya itu begini, Menteri Ekonomi itu siapa aja sih? Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, ya, termasuk BUMN. BUMN sekarang dihandle oleh Danantara. Nah ini tidak ada banyak perubahan. Jadi di sini kita lihat bahwa tidak ada kebijakan baru, tidak ada, bahkan kita nggak mendengar lagi kebijakan sama sekali gitu. Jadi saya ya kalau ngeliat dari begini kita pesimis bahwa ini bisa mendapatkan satu pertumbuhan ekonomi yang spektakuler gitu dengan begini seperti yang direncanakan gitu. Ya, Menteri Keuangan itu tidak bisa apa-apa terhadap total ekonomi gitu. Jadi kalau yang mengatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, ya dengan begini 200 triliun nanti kita bisa menaikkan ekonomi sampai 7%, itu juga udah terlalu di luar apa ya, di luar konteks gitu. Karena Kementerian Keuangan itu tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu ada yang dari Kementerian Pertanian lah ya, dari Kementerian ekonomi lain yang berproduksi gitu. Itu kan yang mendongkrak ekonomi gitu. Berarti bisa dibilang apa nih Prof? Dalam 1 tahun ini tidak ada sesuatu tadi pertumbuhan ekonomi tidak gitu kan, dan antara juga ya begitu saja gitu kan, penguatan rupiah belum gitu, terus efisiensi anggaran tidak ada yang diefisiensikan, bahkan sampai tim ekonomi pun masih
tanda tanya besar gitu, Prof. Ya, jadi tim ekonomi itu kalau kita bilang yang setahun ini adalah dia tidak, kita bisa bilang tidak berprestasi apa-apa lah, ya, yang setahun ini. Nah, yang perlu kita lihat kan tahun ke depan kan, setahun ke depan ini bagaimana gitu. Nah, kita tidak melihat kebijakan-kebijakan yang digaris pada diambil dari beberapa waktu yang terakhir ini juga bisa mencerminkan ke situ gitu. Ekonomi ini kan membutuhkan waktu. Begitu kita ada kebijakan sekarang, mungkin baru 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi bisa baru bisa ada dampaknya gitu. Nah, kita lihat ini tidak ada sama sekali gitu. Jadi kita sangat sulit menurut saya bahwa apa yang ditargetkan oleh Prabowo itu bisa tercapai. Ditargetkan dalam arti pertumbuhan ekonomi 2029 8% gitu ya. Itu saya rasa itu sangat sulit sekali. Harus ada kebijakan-kebijakan yang benar-benar extraordinary. Oke. Sepertinya ini jadi tantangan besar ya buat pemerintahan Prabowo Gibran, setidaknya di 1 tahun ke depan untuk bahan evaluasi berikutnya. Karena di tahun pertama seperti tadi disampaikan oleh Prof. Antoni, begitu banyak hal yang masih perlu pembenahan, setidaknya seperti itu. Dan kalau menurut Stansers gimana? Insight dari Profesor Antoni tadi, mungkin kalian bisa menuangkan pendapat-pendapat kalian di kolom komentar di channel YouTube The Stance. Dan pastikan juga untuk aktifkan channel lonceng notifikasi di channel YouTube The Stance. Loncengnya dipencet dulu, dan juga follow Instagram dan TikTok The Stance di thestance.id. Website juga ada, www.thestance.id. Sampai ketemu di episode Expert Talk bersama narasumber-narasumber yang tidak kalah menarik berikutnya. Bye-bye.